Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita katakan lagi tema yang kita pagi hari ini adalah layakkah kita merayakan kemenangan. Masya Allah. Sekarang kita lanjut Ustaz Syam lagi, mohon izin Ustaz Syam. Siap. Nah ini banyak yang sering dilupakan banyak orang ya, kalau menjaga lisan itu ternyata sangat banyak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah orang yang masih belum menjaga lisannya itu belum layak dibilang atau merayakan hari kemenangan? Apa seperti itu? Mohon izin penjelasan, silakan Ustaz Syam. Masya Allah, tapi guruku Ustaz Maulana, guruku Abu Muhammad Syahab, serta Mas Fadli dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اللهم ارحمنا بالقرآن. Maka orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan atau mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya banyak sekali melaksanakan amalan di bulan Ramadan, yaitu menjaga lisan. Itulah kenapa para ulama kita ketika kita membaca tentang kisah-kisah mereka, banyak sekali ulama kita yang membahas tentang hifdzul lisan atau menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia adalah ketika dia mampu untuk menjaga lisannya. Lihat bagaimana seorang Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, di dalam bulan suci Ramadan beliau mengkhatamkan daripada sittina khatmah, 60 kali khatam, siang hari 1 kali, malam hari 1 kali. Kenapa? Supaya lisannya hanya melantunkan Al-Quran. Yang kedua Imam Syafi'i, beliau pun dengan dikatakan seorang yang bersambung sanadnya dengan Rasulullah, bersambung nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang punya kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga sittina khatmah. Dia khatam bin nahar wa khatam bil lail. Dia khatam di siang hari dan khatam di malam hari. Kenapa? Supaya beliau menjaga lisannya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, apapun yang disampaikan pasti menjadi ilmu. Tapi mereka masih takut sekali dalam bulan Ramadan. Jangan sampai apa yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka dihabiskan waktunya lisannya hanya untuk menyebut-nyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi Imam Malik. Imam Malik memang tidak sebanyak khatamnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, tapi Imam Malik di dalam bulan suci Ramadan 300 rak'ah. Beliau salat sunnah 300 rakaat di dalam bulan suci Ramadan. Betapa banyak salat sunnahnya, supaya apa? Supaya lisannya tidak banyak berucap daripada sesuatu yang tidak bermanfaat. Terserah kita mau pilih ikut Imam Syafi'i yang 60 kali khatam, atau mau ikut Imam Malik tahun depan insya Allah yang tidak banyak khatamnya tapi banyak rakaat salatnya, atau tidak ikut dua-duanya. Sudah dia yang paling sedikit salat sunnahnya, dia pula yang tidak khatam Al-Qur'annya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kalau mungkin kita mau mengikuti yang agak levelnya di bawah sedikit, coba lihat para salafus saleh. Imam Abdullah, beliau dalam bulan suci Ramadan ataupun di luar Ramadan bagaimana menjaga lisannya? Tahajudnya 10 juz, salat duhanya 8 juz. Maka setiap hari membaca 18 juz di dalam sholat, 12-nya di luar sholatnya. Beginilah cara para salafus saleh dalam hal menjaga lisan. Lisannya disibukkan dengan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat bagaimana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Beliau menjaga lisan dengan cara apa? Nah, beliau setiap kali keluar dari masjid, beliau mengambil batu kerikil. Beliau gigit batu kerikil tersebut. Lalu beliau lepas ketika tidur dan ketika makan sahaja, atau mengucapkan perkataan yang bermanfaat saja
saja ketika ada sahabat lain yang bertanya. Ditanya, wahai Abu Bakar, untuk apa engkau menggigit kerikil tersebut? Maka beliau jawab, saya menjaga daripada lisanku. Jangan sampai lisanku ini mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitulah orang-orang menjaga lisannya daripada perbuatan ataupun daripada ucapan yang tidak baik. Sehingga bisa mengurangi kemenangannya di hari raya. Para ulama kita menghabiskan waktunya, lisannya, perkataannya dengan bacaan Al-Quran. Pernah kita dengarkan Dr. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwasanya perempuan itu mengucapkan 20.000 kata dalam sehari, laki-laki 9.000 kata sehari. Maka ayo 20.000 kata itu habiskan 1 juz sehari. Sudah berapa ribu itu? Habiskan istighfar 100 kali, habiskan dengan sholawat 100 kali atau bahkan 1000 kali. Habiskan dengan kata-kata yang memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi kesempatan 20.000 kata itu dihabiskan untuk sesuatu yang tidak baik, sehingga mengurangi daripada kadar kemenangannya di hari raya. Wallahu taala Masya alam. Allah. Nah itulah rinciannya sebenarnya. Betul. Mau ikutin imam siapa nih? Yang 300 rakaat apa mau yang hatam 60 Qurannya kali banyak? khatam. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Makasih banyak Ustaz Syab, Ya. jazakallah khair. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Manusia ini macam-macam nih. Beb, izin Beb. Boleh maju ke depan nih Beb. Siap. Ada orang yang bilang gini, Mas Fadli gimana kalau seandainya kita tuh mengingat kematian saat bulan Ramadan terus menjelang hari raya. Ingat kematian terus. Apakah kita nih layak dibilang orang-orang yang merayakan di hari raya nih? Tapi nggak meninggal masih hidup. Ya Oh, cuma iya. ingat kematiannya aja di bulan Ramadan, izin Beb. Tadi Masya Allah kita dengarkan Ustadz Syam rakaat banyak, ratusan-ratusan. Kalau zaman sekarang malah dibatasin. Gak boleh lebih dari 12, gak boleh lebih dari 3. Masya Allah, banyak mufti zaman sekarang. Artinya mengingat kematian. Nah ini di bulan Ramadan kita mengingat kematian. Sebenarnya mengingat kematian mau itu di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan merupakan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mobil khusus karena tadi kita katakan pandangan itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka orang yang mengingat kematian di bulan Ramadan tentunya dilipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul," ditanyakan kepada Nabi, adakah seseorang itu yang mendapatkan meninggal syahid tapi tanpa berperang? Maka Nabi SAW, bala, ada kata Rasul SAW, orang yang meninggal tapi mendapatkan pahala syahid seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak berperang, tidak dengan pedang, tidak dengan panah, tidak dengan sesuatu apapun. Maka kata Nabi, kata Sayyidatuna Aisyah, apa itu wahai Nabi SAW? Maka Rasul mengatakan, fi kulil yom, artinya setiap hari manusia itu mampu memikirkan kematian 20 marrah. Dalam sehari 20 kali dia memikirkan dia itu sebenarnya akan meninggal atau kita ini akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang memikirkan meninggal dunia itu 20 kali akan mendapatkan meninggal berpahala dalam keadaan syahid. Nah ini Masya Allah, karena mengingat kematian itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bulan Ramadan, banyak ulama-ulama kita itu mengharapkan meninggal di bulan Ramadan. Kenapa? Pahala lipatan ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang niat Ramadan itu dikatakan al-jam'u bainahuma afdal. Menggabungkan niat keduanya itu afdal. Setiap malam dalam mazhab Imam Syafi'i wajib kita berniat. Dan dalam mazhab yang lain cukup dengan 1 bulan buat sekali niat buat 1 bulan. Maka ijtihad daripada mazhab Imam Syafi'i al-jam'u bainahuma afdal. Menggabungkan niat keduanya itu afdal. Niat juga tiap malam wajib dan juga sunnah untuk niat buat 1 bulan. Maka apa fawaidnya? Nah, apa faedahnya? Di antara faedahnya orang berniat sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i 1 bulan kalau seandainya dia meninggal dunia nih. Baru puasa 3 hari, baru puasa 4 hari, dia meninggal dunia. Maka dikatakan dia mendapatkan pahala Ramadan 1 bulan full. Kenapa?
karena sudah punya niat bahwa dia mau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, orang-orang yang ini mengharapkan meninggal di bulan daripada bulan yang mulia, bulan Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengingat akan meninggal dunia di bulan Ramadan. Walaupun Mas Fadli tadi bilang dia belum meninggal, baru nginget doang. Ya betul Bib. Tapi kan bagus, artinya orang yang mengingat meninggal dunia walaupun dia tidak meninggal, tapi dia tetap mengingat, Allah saya ini akan meninggal dunia, Masya Allah, apa yang saya akan amalkan, apa yang saya akan berikan kepada Allah, apa yang saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bukan hanya mengingat saja. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan al-isti'dad liyaumir rahil. Dianjurkan bukan hanya mengingat saja, mengingat sudah bagus, tapi bersiap-siaplah kita akan meninggal dunia. Masya Allah, jangan cuma mikirin pengen meninggal, aduh meninggal, tapi nggak ada amalannya sama juga bohong. Nah, meninggal begitu. nggak bawa modal namanya. Makasih banyak Bib penjelasannya Bib, jazakallah khair. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Ustadz Maulana izin. Ini namanya manusia ini macam-macam pemikiran tadi saya bilang kan. Menghadap sana aja, jangan hadap saya. Nggak enak. Ustadz izin Ustadz nih. Kalau ada orang ya, dia mungkin tuh boleh dibilang ibadahnya itu jarang banget. Jarang-jarang. Tapi dia rajin banget yang namanya sedekah. Wow. Nah pertanyaannya apakah orang yang seperti ini layak untuk mengikuti hari raya dan merayakan kemenangan? Mohon izin penjelasannya Fadol Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sams. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak kepada tim Islam Indah yang memberikan banyaknya peluang meraih kemenangan. Bagaimana dengan orang yang jarang-jarang ibadah? Ketahuilah, sekali lagi, ketahuilah. Satu hal buat kita, ampunan Allah itu terbuka. Dan orang yang diberi kehidupan, itu masih ada kesempatan untuk jadi orang baik. Ingat, kebaikan orang baik itu bukan karena berbuat baik loh. Karena terbiasa melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu dibiasakan. Bersedekah itu bagian daripada kebaikan. Nah ketika ada orang jarang-jarang sholat, jarang-jarang ibadah, tapi sedekahnya lancar. Satu amalan yang berbeda. Satu sholat, satu sedekah. Ketahuilah sholat itulah yang pertama diperiksa. Sekali lagi, sholat itulah yang pertama diperiksa. Makanya mudah-mudahan dengan efek lebarannya, bukankah kalau biasa gini, Idul Fitri, Idul Adha itu, tiba-tiba nongol semua. Orang yang tidak pernah kelihatan mukanya. Ada semua. Ternyata tetanggaku ini orang ini. Tetanggaku ini datang. Tetanggaku ini. Baru nongol semua. Itu enggak apa-apa. Ada orang lebarannya nanti Idul Fitri. Salatnya Idul Fitri. Salatnya 2 kali. Tidak apa-apa. Jadikan itu suatu kebaikan. Makanya salat Id itu di lapangan. Ya. Disiarkan. Supaya orang lihat semuanya. Benar. Memperlihatkan. Jangan. Kenapa kau datang? Tidak pernah sholat. Baru datang muncul. Jangan Biarin dikecewakan. aja. Paling dia salah Biarkan sholat. aja. Orang takbir 7 kali udah sampai ke bawah-bawah. Ada tuh di sosial media. Gara-gara gak pernah sholat Id. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah dia terus-terusan nih. Sampai diri lagi. Gak apa-apa. Jangan putuskan rahmat Iya. Allah Masya padanya. Allah. Makasih banyak. Boleh duduk? Mau lanjut lagi nih ya. Oke kita lanjut lagi buat jamaah Islam Inti yang ada di rumah. Waktu kita membacakan pertanyaan masuk. Untuk jamaah yang di rumah. Tapi sebelum kita masuk dulu ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ada dari Instagramnya Kamari Jasmine. Wow Masya Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, woi Habib nih. Ada teman saya nih Bib, selama bulan puasa tidak pernah puasa sama sekali. Padahal dia laki-laki dan beragama Islam. Apakah orang seperti itu pantas merayakan kemenangan? Ya Allah, kayaknya sih kalau menurut saya sih gak pantas. Coba menurut Habib gimana penjelasannya Bib? Silakan Bib. Dia nggak malu tuh. Makanya. Pas sholat Id. Masya Allah. Artinya harus malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama sampai mengatakan begini, hampir mustahil. Artinya hampir mustahil umat Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini catat semuanya nih.
hampir mustahil umat Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Nih. Kenapa dikatakan sampai hampir mustahil umat Nabi tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Itu sampai di luar nalar. Kenapa? Karena rahmat, kasih sayang, ampunan. Sampai ada kalimat ya baghiyal khair akbil. Hai orang-orang yang pengen kebaikan. Akbil, ambil itu kebaikan. Ambil itu jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat mengatakan hampir mustahil umat Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Tapi ternyata ada sifat-sifat setan yang masih dibawa di dalam bulan Ramadan. Kok bisa dia tidak mau berpuasa di bulan Ramadan? Bagaimana ini orang bisa mendapatkan kemenangan? Gak malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah, sama anak-anaknya malu gak dia? Ya, sama anak-anaknya malu gak dia? Enggak berpuasa, kemudian minyak wanginya paling wangi, dia belum nyampe ke masjid, minyak wanginya duluan nyampe. Kecium. Paham maksudnya Ustadz? Iya. Lebih harum dari orang. Seperti antum bilang tadi, semua keluar, kelihatan di masjid. Sampai yang punya hutang sama kita akhirnya kelihatan juga. Ada juga di masjid. Tapi alhamdulillah, artinya malulah kepada Allah. Kalau dikatakan orang yang tidak berpuasa 1 bulan, berhak atau tidak mendapatkan kemenangan? Tidak berhak sama sekali, sudah jelas. Tidak berhak dia mendapatkan kemenangan dari Allah. Bahkan, na'udzubillah min dalik, dosanya bisa didobelkan. Kenapa? Itu kewajiban. Orang berbuat baik bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Begitupun orang yang bermaksiat, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan daripada dosanya. Sama seperti Ustadz Maulana bilang tadi. Ya, dengan sengaja meninggalkan dengan sengaja, puasa. Tentunya dengan sengaja, bukan sakit. Betul. Dia qadha, dia puasanya itu 1 tahun penuh, tidak mungkin akan bisa sama pahala dengan dia berpuasa di bulan Ramadan. Nauzubillah. Makasih banyak Abi penjelasannya Bi. Sama-sama. Mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi yang namanya meremehkan ya, terutama untuk tahun depan. Kalau bisa puasanya full semua untuk laki-laki, Masya Allah. Kalau tidak sakit, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut dari pertanyaan berikutnya dari Leli Laila ya benar ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya kepada Ustadz Syam nih. Wah Ustadz Syam, sebenarnya bagaimana orang yang benar-benar layak di mata Allah untuk bisa merayakan di hari kemenangan ini. Nah ini bagaimana, siapa yang layak dimohon izin? Silakan Ustadz Syam. Salam tabi guru kami Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Maka tiada contoh terbaik selain mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mencontoh para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Lalu kita mencontoh para generasi emas, para salafus saleh dari tabi'in, mereka yang mengikuti sahabat Nabi dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang-orang yang layak untuk merayakan kemenangan tersebut? Maka suatu ketika Imam Hasan Al-Basri berkhutbah di hadapan para jamaahnya di hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian di mana? Sebulan full kalian berpuasa dengan keimanan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kebahagiaan untuk kalian. Allah telah mengeluarkan kalian setelah 1 bulan full, malam-malamnya kalian isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kebahagiaan bagi kalian. Maka beberapa sahabat
sahabatnya berkomentar. Seorang daripada mereka bernama Imam Wahab ini mengatakan, saya ketika merasa bahwa amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak akan tertawa terbahak-bahak karena itu bukanlah sifatnya orang yang bersyukur. Begitu pula ketika aku khawatir amalku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, aku pula tidak akan tertawa terbahak-bahak karena bukan begitu sifatnya orang yang khawatir. Lalu bagaimana para ulama ini merayakan kemenangannya? Mereka bukan bersenda gurau dengan cara berfoya-foya, mereka tetap meminta kepada Allah selama 6 bulan lamanya mereka minta, Allahumma taqabbal minna, tolong terima ya Allah, tolong terima. Kalau mereka saja yang setiap hari khatam Al-Quran di bulan Ramadan, mereka isi hari-hari setelah hari rayanya dengan berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang jauh sekali ibadahnya daripada para salafus saleh ini? Maka tidak layak bagi kita berpesta pora seakan-akan ibadah kita sudah pasti diterima. Kita minta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat syukur, dengan rasa bahagia, tapi kebahagiaan itu bukan sesuatu yang seakan-akan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah sewajarnya saja. Berbahagialah karena kita berhasil melewati dengan kesehatan dan tanpa adanya kekurangan, tapi sekaligus kita tidak berjumawa dengan amal ibadah kita karena tidak ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, benar banget Ustaz Syam. Terima kasih banyak. Dan ya nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Betul. Ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.